Mari jemaat, kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita, karena Tuhan begitu baik, sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Lebih lagi Tuhan, lebih dalam menikmati kehadiran-Mu pagi ini. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku sembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, puji Engkau Tuhan, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, Kau besar, Kau ajaib, Kau luar biasa kuasa-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Mulia nama-Mu, besar, 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 Kau besar Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, suatu kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini Tuhan, dan menjadi kerinduan kami untuk berdiam dan bernaung di dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan dan itulah yang kami ingini Tuhan di pagi hari ini, mau diam di dalam rumah Tuhan dan menikmati segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Karena pagi hari ini kami bawa hati dan hidup kami Tuhan, kami bersyukur untuk nafas hidup yang Kau berikan kepada kami.
Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Karena itu lebih lagi Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Lebih lagi kami mau menikmati akan kehadiran-Mu di pagi hari ini. Karena itu Tuhan Yesus, kami naikkan suara kami naikkan penyembahan kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Bapa, kami persembahkan hanya untuk surga. Dan satu kerinduan kami di pagi hari ini Bapa, bahwa kami yang hadir bersama bersehati melakukan Tuhan Yesus kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah surga mendengar pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus pagi hari ini ibadah ini ibadah yang diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang dari kami tidak dilamat oleh kuasa Roh Kudus. Kami percaya pagi hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang kerjakan Bapa. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kami percaya Tuhan Kau nyatakan di pagi hari ini. Setiap kami yang hadir Bapa, kami yang bawa kelemahan, kami bawa yang sakit penyakit, kami pulang, kami membawa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lemah, kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Roh Kudus boleh terserah dalam hidup kami, dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami bersama jemaat-Mu memuliakan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami mulai ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri saudara, jemput berdiri dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan, ini Tuhan, kami mau menyanyi, kami mau bermazmur selama kami hidup. Hanya untuk Engkau Tuhan, hanya untuk Engkau Yesus. Segala kemuliaan, segala kejayaan, segala hormat hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Tuhan. Saudara, seberapa banyak saudara yang pagi hari ini merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita bersuka cita bersama-sama di tempat ini bersama Bapak Nyoto dan tim dari Mojokerto ya. Saya ucapkan selamat datang, bersama-sama kita bersuka cita, sama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia adalah gunung batu kita, dia adalah kota benteng kita. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku.
Firman Tuhan, kita akan berikan persembahan yang pertama. Tugas membawa kantong kolektor kami persilakan untuk memberikan pelayanannya. Haleluya. Allah mana seperti Allah kita. Benteng kekuatan kita. Dari mana pertolongan kita? Hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan sejati datangnya adalah tempat persembunyian kita, ya tempat pelindungan kita. Hanya Yesus, ya sumber kekuatan, dan yang menyatakan kasih-Nya melalui firman-Nya di pagi hari ini. Nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, penolong di saat susah, tempat kuasamu nyata di dalam
seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Dari Yesus pertolonganku. Allah sumber dan Yesus Patut kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong, sangat dahsyat luar biasa pertolongan, penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali perjalanan kami dari hari ke hari, memungkinkan kami kembali pada pagi ini, pada hari Sabat ini untuk kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saat kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu, jemaat-Mu, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, Kau telah hintar rombongan dari Mojokerto untuk datang bersama-sama kami. Sebentar akan menyampaikan firman Allah. Kami yakin Tuhan sudah siapkan berkat firman untuk kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua sehat, karena kita sudah jamu, saudara. Jamu jaga mulut ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang menentukan kita diberkati oleh Tuhan. Jadilah seperti perkataanmu. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Nyoto, Bapak Handoko, dan keluarga lain yang hadir saat hari ini. Sebentar akan memberkati kita melalui firman Tuhan. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Handoko. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya bisa hadir dan melayani tempat ini juga karena kemurahan Tuhan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala atas kesempatan yang diberikan buat saya. Dan karena saya sudah lama sekali, ya mungkin 10 tahun saya tidak pernah hadir di tempat ini, saya perkenalkan, nama saya Evangelis Handoko Trisula. Ya, saya dari Kota Mojokerto juga. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya pagi hari ini akan sharingkan firman Tuhan yang bertema hidup yang berjaga-jaga. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sharingkan firman Tuhan ini, saya dahului dengan suatu kisah ya. Beberapa bulan yang lalu ya, ada seorang dari suatu bank datang ke tempat toko saya dan kemudian dia nawarkan kredit ya. Tampaknya kredit ini biasa-biasa saja Bapak Ibu sekalian ya, karena
bunganya juga tidak terlalu murah ya. Tapi kemudian pegawai bank ini mengatakan, Pak, Bapak mau kredit murah? Saya ngomong, oh pasti mau, saya ini pengusaha Pak, kalau ditawari barang murah pasti mau ya. Nah, kemudian yang ngomong, nanti kreditnya ini bunganya bisa turun 2,5%. Oh ya, mau Pak, mau. Asalkan Bapak mau bayar asuransinya. Ya. Kok saya bayar asuransi? Iya, kredit ini kalau Bapak mau bayar asuransi untuk kredit ini, Bapak bunga kreditnya bisa turun 2,5%. Lalu saya runding dengan istri saya minta waktu ya. Saya pikir-pikir, saya bayar asuransi, tapi bunga kredit diturunkan 2,5% ya. Saya tanya ya sama orangnya, asuransinya berapa? Oh ternyata asuransinya juga gak murah Bapak Ibu sekalian ya. Ya, asuransinya untuk kredit ini ya gak murah. Memang iming-imingnya itu bagus. Dengan asuransi kredit ini bank itu diringankan Pak. Soalnya resikonya bank boleh dikatakan gak ada. Ya. Artinya ngomong jeleknya, kalau sampai Bapak yang meninggal dunia ya, nanti asuransi yang bayar. Bapak enggak usah bayar lagi, sudah dianggap lunas. Ya. Wah, saya pikir-pikir secara logika Bapak Ibu sekalian ya, cepet-cepetan ya. Saya mikir gini, loh saya ini loh butuh uang. Ya. Saya kredit itu kan butuh uang. Tapi untuk dapat kredit ini ya, selain saya harus nyicil, saya juga harus bayar asuransi. Asuransinya ini dibayar bisa bulanan, bisa tahunan, dan nilainya nggak kecil. Nah, kalau saya berpikir cepet-cepetan, pasti saya enggak mau. Demikian juga banyak orang ya. Saya tanya pegawai asuransi dan bank ini berbeda, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi asuransi dan bank ini berbeda ya. Saya tanya pegawainya asuransi, banyak yang mau gini nih? Oh banyak yang enggak mau Pak, tapi ada yang mau memangnya ya. Beberapa mau, tapi banyak juga yang enggak mau ya. Ya karena secara logika begitu Bapak Ibu. Orang butuh uang harus bayar asuransi ya. Tapi setelah saya pikir dalam-dalam Bapak Ibu sekalian ya, akhirnya saya jadi kredit itu Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya berpikir panjang ya. Dengan kredit ini saya juga tidak was-was ya. Ya namanya manusia Bapak Ibu sekalian ya. Manusia itu kan nggak tahu kapan, di mana, dan caranya bagaimana kita itu dipanggil Tuhan ya. Firman Tuhan mengingatkan dalam Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu ya. Kita semua Bapak Ibu sekalian ya, suatu saat tidak terduga-duga, cepat atau lambat ya, kita pasti ketemu muka dengan muka ya, dengan Bapak kita di sorga ya, baik secara pribadi maupun mungkin dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ya. Karena itu saya terima kredit itu, dan juga saya berpikir jangan sampai kalau mendadak ya, kalau saya dipanggil Tuhan lalu terus saya membebani anak saya. Jangan sampai kredit saya itu macet dan rumah saya disita Bapak Ibu sekalian ya. Lebih baik saya nurut peribahasa ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Memangnya ya gak enak Bapak Ibu kalau mau kredit itu kita butuh duit kok harus bayar asuransi ya. Nah, demikian juga Bapak kita di surga ya. Bapak kita di surga itu lebih luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jauh melebihi asuransi yang ada di dunia ini. Bayangkan ya, Bapak kita di surga apa yang dijanjikan. Berkali-kali ditulis di Alkitab.
upahmu besar di surga, bukan di bumi loh Bapak Ibu kan ya. Upahmu itu besar di surga. Karena itu dalam 1 Korintus 2 ayat 9 tulis dikatakan ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah ada dalam hati manusia, itu yang diberikan oleh Bapa kita di surga bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Ini asuransi dari Bapa kita di surga yang luar biasa. Dan yang diberikan itu bukan hanya sementara. Itu kekal selama-lamanya. Bukan hanya 100-200 tahun. Tapi ribuan triliunan tahun selama-lamanya kita akan menikmati hal itu. Ya. Kalau asuransi itu Bapak Ibu sekalian ya. Asuransi yang saya bayar untuk kredit itu. Asuransi itu jaminannya berlaku kalau saya itu bayar premi, ya, premi bulanan atau tahunan. Dan syaratnya juga asuransi itu, kalau saya tidak bunuh, matinya mati wajar, bukan mati bunuh diri. Kalau mati saya itu bunuh diri, kan ditanggung asuransi Bapak Ibu sekalian. Ya. Demikian juga Bapak kita di surga, jaminannya luar biasa. Kewajiban kita itu loh enteng Bapak Ibu sekalian. Hidup berjaga-jaga selama kita di dunia ini, kita harus berjaga-jaga. Ya. Siapkan hidup kita sebaik-baiknya. Berjalanlah menurut kebenaran firman Tuhan. Ya. Itu yang diminta Bapak kita, Bapak Ibu sekalian ya. Enggak yang aneh-aneh. Tidak yang macam-macam Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu next dalam Matius 24:42 ya. Matius 24:42 katakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Setiap kita hidup ini harus dijaga sebaik-baiknya. Hidup jangan sembrono Bapak Ibu sekalian. Kita itu hanya hidup sementara. Orang Jawa itu ngomong apa? Hidup hanya mampir ngombe. Bayangkan loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Padahal jaminan Bapak kita itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak sebanding sama sekali. Kalau asuransi di dunia ini, saya bayar premi itu dengan susah payah, ya. Juga bayar asuransinya, ya. Tapi, ya, dibandingkan dengan besarnya perolehan kewajiban saya di dunia yang hanya mampir ngombe ini, ya, hanya berjaga-jaga dibandingkan dengan jaminan Bapak kita di surga itu tidak sebanding Bapak Ibu sekalian. Dan anehnya Bapak Ibu sekalian, pernahkah Bapak Ibu sekalian bertanya, kita itu kan disebut anak-anak Tuhan, amin atau amin? Kita itu anak-anak Tuhan. Mengapa Bapak kita di surga itu tidak memberitahu anak-anaknya kapan dia datang, kapan dia itu akan panggil kita pulang. Kenapa Bapak tidak pernah ngomong? Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya. Kita itu tinggal di dunia yang berdosa. Ya. Tuhan sudah sediakan pengampunan. Tuhan sudah bersedia jadi korban untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tugas kita hanyalah berjaga-jaga supaya keselamatan yang diberikan buat kita ini jangan sampai hilang. Selama kita hidup, kita harus berjaga-jaga. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta hikmat, minta perlindungan dari Tuhan supaya kita itu bisa melewati, menjalani hari-hari kita dengan baik dan benar. Amin.
Ya. Next. Mengapa kita harus berjaga-jaga atas hidup kita? Mengapa Bapak Ibu sekalian? Kita itu harus berjaga-jaga. Yang pertama ya, supaya ada ketenangan dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya katakan, kalau saya ikut asuransi, paling tidak saya lebih tenang hidup saya. Kalau terjadi sesuatu ya memang tidak ada orang menghendaki sesuatu yang enggak enak terjadi dalam hidupnya, apalagi yang fatal ya. Tapi kita kan enggak tahu Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu kalau saya ikut asuransi, paling tidak hidup saya lebih tenang. Ketika terjadi sesuatu, saya tidak membebani anak saya. Jaminan yang saya jaminkan di bank itu jangan sampai nanti disita Bapak Ibu sekalian ya, karena kreditnya macet ya. Demikian juga kita semua Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu sekalian saat-saat ini ya, ini musim pandemi ya, kita itu kemana-mana harus pakai masker, harus jaga prokes ya, cuci tangan, tidak boleh berkerumun dan lain-lain Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita itu menjalankan prokes Bapak Ibu sekalian sesuai yang dianjurkan pemerintah, paling tidak ya, meskipun ada orang di sebelah kita itu mungkin batuk-batuk atau berdehem-dehem ya, kita itu tenang. Karena apa? Kita sudah berjaga-jaga. Karena itu Alkitab ngasih suatu penggambaran ya, antara orang yang berjaga-jaga dan orang yang tidak. Yaitu kita baca dalam Matius 25, 10 sampai 13. Matius 25, 10 sampai 13. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ini dalam perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain, yaitu gadis-gadis yang bodoh dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam kisah perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak ini menggambarkan akan hal kerajaan surga, di mana 5 gadis yang pandai, ya, mereka bersiap sedia akan hidupnya dengan pelita untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Ini menggambarkan orang-orang Kristen ya, yang selalu berjaga-jaga atas hidupnya, atas hal-hal yang tidak terduga. Tapi 5 gadis yang bodoh, yang lalai, tidak membawa persediaan minyak. Ini menggambarkan orang-orang Kristen yang selalu berpikir bahwa yang akan terjadi itu ya seperti yang dipikirkan. Kan banyak terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi bukan di gereja ini ya, gereja mungkin di kutub sana ya. Kalau di gereja nyanyinya itu mesti gandol Gusti ya. Tapi kalau di luar gereja nyanyinya ya Gusti gandol aku ya. Jangan aku gandol Gusti ya.
Artinya urip iku sakarepe dhewe Bapak Ibu kan, ya. Ini gambaran Bapak Ibu sekalian ya dari hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu kalau kita itu memenuhi syarat ya. Kalau kita itu layak di hadapan Tuhan, maka hendaklah kita itu hidup berjaga-jaga selama kita itu tinggal di dunia, masih diberi kesempatan tinggal di dunia yang fana, yang sementara ini, yang hanya mampir ngombe Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu Alkitab juga ingatkan ya dalam next Filipi 2:12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, jaga baik-baik keselamatan kita ini ya. Ini barang yang bukan, meskipun dianugerahkan secara gratis, ini bukan barang murahan. Ini barang yang tidak ternilai. Jaga baik-baik. Jangan sampai keselamatan kita itu hilang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kita katakan 3 kali ya. 3, 2, 1. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Beri kemuliaan tangan. Kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian ya, Efesus 5:15 juga mengatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup ya. Hidup ini perhatikan ya. Jangan hidup ini dibuat sembrono Bapak Ibu kan ya. Banyak orang berpikir hidup ini mengalir Pak ya. Ngikuti arus saya ya. Nanti yang terjadi ya terjadilah Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau sudah terlambat kasep Bapak Ibu sekalian ya. Kita kalau sudah berada di sana kayak balik ya. Karena itu mumpung burung Bapak Ibu sekalian ya, berjaga-jaga mumpung kita kasih kesempatan ya. Ingat Bapak Ibu sekalian ya, diakui enggak diakui, kita itu punya musuh ya. Manusia itu punya musuh. Ya. Musuh kita itu dikatakan di Alkitab itu si iblis ya. Tapi iblis sudah dikalahkan di bawah oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Musuh kita yang terbesar itu bukan si iblis. Musuh kita yang terbesar adalah daging kita sendiri. Kedagingan kita, hawa nafsu kita, ego kita. Ini musuh kita yang seringkali menjatuhkan kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena dengan kedagingan ini, maka dunia mengiming-imingi ya. Ini yang membuat setiap orang percaya bisa jatuh, baik dengan kekayaan, dengan pangkat ya, dengan nama besar. Wah, banyak orang Kristen rontok ya dengan iming-iming dunia ini Bapak Ibu sekalian ya. Firman Tuhan ingatkan dalam Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat 35 dikatakan demikian. Apa gunanya sih seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya. Apa gunanya orang itu meskipun memiliki seluruh dunia ini, kekayaannya bertumpuk-tumpuk ya, bergudang-gudang. Tapi kalau mati dia binasa selama-lamanya. Ya nikmati yang di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu sekalian. Apa gunanya semua ini Bapak Ibu sekalian? Alkitab katakan, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jangan lupa kita itu hanya sementara. Pikirkan perkara yang di atas. Fokus hidup kita itu perkara yang di atas. Pikirkan kita nanti itu tempat tinggal kita yang permanen itu nanti bukan di bumi Bapak Ibu sekalian. Tempat tinggal kita yang permanen nanti di alam kekekalan. Bumi ini bukan tempat kita yang permanen. Ini hanya kos-kosan Bapak Ibu. Ya.
Pikirkan perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Ya, tapi bukan berarti kita nggak boleh memikirkan perkara yang di bumi. Boleh, Bapak Ibu, hanya fokusnya ya. Perhatian kita sepenuhnya itu harus yang di atas. Setiap hari kita juga tetap memikirkan yang di bawah, yang di bumi ini, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan juga Tuhan Yesus juga mengajarkan kita semua dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tugas kita orang percaya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tugas kita selama di dunia ini juga kita harus mendatangkan kerajaan surga, mendatangkan kebahagiaan, terutama bagi keluarga kita. Ya, sesudah itu bagi orang sekitar. Karena kita semua itu diberkati untuk jadi berkat. Amin. Kita semua itu diberkati untuk jadi berkat, untuk mendatangkan kerajaan surga di bumi. Supaya dinikmati oleh banyak orang, terutama oleh keluarga dulu ya. Sudah itu oleh sekitar kita. Karena itu setiap kita Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Nanti Tuhan yang pimpin. Ya, karena itu ada pujian. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Ya, sekian dulu Bapak Ibu kan ya. Waktunya hampir habis ini ya. Yang kedua ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Bapak Ibu sekalian, semenit pun ya kita itu enggak tahu apa yang akan terjadi. Saya itu Bapak Ibu sekalian ya, pernah ya di depan toko saya Bapak Ibu sekalian ya, saya itu sudah hati-hati ya. Ketika saya turun dari mobil, melangkah ke toko di depan yang di seberang ya, toko saya itu di seberang ya. Saya melangkah, saya sudah lihat ya lalu lintas sebelah sana itu enggak ada mobil, enggak ada sepeda motor. Saya melangkah langsung saya disantap sepeda motor Bapak Ibu sekalian. Dari sepeda motornya itu berlawanan arah. Itu yang enggak saya sangka-sangka Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita itu enggak tahu Bapak Ibu kan apa yang terjadi di depan. Karena itu setiap kita ya, jangan sampai kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Ya. Jangan pernah berpikir karena kita sekarang kedudukan kita kuat, keuangan kita mampu, jangan pernah berpikir kita itu kuat. Tetap kita itu merendah di hadapan Tuhan. Tetap setiap saat kita itu berdoa pada Tuhan. Supaya Tuhan itu pimpin langkah-langkah hidup kita. Siapa yang menyombongkan dirinya, bahwa menganggap hidupnya sudah nyaman, sudah kuat, masa depannya terjamin. Ingat, ya, jangan sampai kita itu jatuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, waktunya kurang berapa? 5 ya. Oke. Bapak Ibu sekalian ya. Semua yang ada pada kita itu titipan loh Bapak Ibu kan ya. Ingat ya. Semua itu bukan milik kita. Semua yang tampaknya baik-baik suatu saat ya, mungkin secara sekonyong-konyong bisa hilang Bapak Ibu kan. Segala sesuatu bisa lenyap tanpa kita duga, tanpa kita pikirkan. Bapak Ibu sekalian, saya ingat
suatu ketika berapa tahun yang lalu ya. Teman saya yang luar pulau ya. Waktu hari raya dia itu pulang kampung ke rumahnya di luar pulau ya. Karena itu mobilnya ya dititipkan di suatu tempat penitipan mobil. Titip itu bayar loh Bapak Ibu kan ya. Mobilnya dititipkan ya, padahal ya karena itu mobilnya diselimuti, ditutupi dengan kain penutup mobil itu ya. Mobilnya wis wangi ya, dijogo baik-baik, orangnya cerewet, jarang-jarang keluar kalau hujan enggak mau mengeluarkan mobil. Hari raya dititipkan penitipan mobil. Dia ngomong nanti 2 minggu saya ambil, bayar di depan ya. Ongkos penitipannya bayar di muka supaya sing jogo luwe hati-hati ya. Enggak taunya Bapak Ibu sekalian, 2 hari sesudah raya ya, berarti hanya kira-kira 1 minggu dia itu sudah balik pulang ambil mobilnya karena ada keluarganya yang meninggal mendadak. Terpaksa dia balik pulang ya, kemudian dia ambil mobilnya di tempat penitipan. Alangkah kagetnya Bapak Ibu sekalian, karena dia titip saking percoyone, karena teman-temannya juga titip di situ, dia sudah beberapa tahun juga titip di situ, enggak ada apa-apa. Kaget sekali ternyata waktu mobilnya mau diambil, mobilnya di dalam penuh dengan puntung rokok, tisu, ya, kertas-kertas banyak Bapak Ibu sekalian ya. Marah sekali Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu, dia titip bayar ya, bukan gratis. Tapi ternyata mobil yang dititipkan itu dikotori, dipakai sekali ya. Kemudian entah dipakai kemana, kotor semua dalamnya, di luarnya juga pelepotan dengan lumpur ya. Yang dititipi yang pakai mobil ini enggak nyongko sama sekali kalau dia itu balik secepat itu. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kita itu sembarang titipan. Lah kok kita itu sembrono Bapak Ibu sekalian. Enggak dijogo api-api, ya hidup kita itu ya dipenuhi dengan kotoran. Padahal sewaktu-waktu yang punya itu datang Bapak Ibu sekalian. Kapan dia datang itu kita enggak tahu. Jangan sembrono dengan hidup ini Bapak Ibu sekalian. Kalau sejak semula kita itu diciptakan dalam keadaan sangat baik, maka nanti pada akhir hidup kita itu mestinya kalau kita berjaga-jaga, segala sesuatunya juga dalam keadaan sangat baik. Amin. Artinya, kalau kita waktu panggil Tuhan, sudah selayaknya kita jaga hidup kita. Supaya hidup kita tetap terjaga. Supaya hidup kita itu terawat baik. Dan tetap layak di hadapan Tuhan. Ya. Ini harapan Tuhan bagi setiap kita semua. Dan kewajiban saya Bapak Ibu kan selaku evangelis mengingatkan kita semua di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, hidup kita itu tidak mudah. Memangnya ujian pencobaan menerpa hidup kita itu bertubi-tubi. Karena firman Tuhan sudah ingatkan dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Pada hari akhir akan datang masa-masa yang sukar. Hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar. Karena itu tetap berjaga-jaga. Bagi setiap kita anak-anak Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Karena apa? Karena Tuhan yang akan memampukan kita semua. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu kan ya. Saya tidak akan memperpanjang ya. Saya sudah mengingatkan Bapak Ibu sekalian juga. Saya dan teman-teman semua. Hendaklah setiap kita berjaga-jaga ya. Mari saya undang kita semua akan nyanyi ya, naikkan satu pujian ya,
dari semula kita tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Katakan semuanya baik. Baik. Kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik. Telah kau berbuat di dalam hidupku. Syukur rahmatmu, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur punya Bapak yang baik, sungguh baik dan teramat baik. Kalau semula Kau ciptakan dalam kami semua dalam keadaan sangat baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang telah berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan perlindungan buat kami semua. Dan Engkau sudah tetapkan langkah setiap kami. Pasti kami semua nanti pulang kembali juga dalam keadaan sangat baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Pimpin hidup kami lebih lagi Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami semua bisa bertemu dengan Engkau muka dengan muka dalam keadaan sangat baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati katakan sama-sama, amin. Nama Tuhan, firman yang memberkati kita semua. Biasanya kita akan berikan persembahan yang kedua. Petugas boleh mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluarga kita semua.
berkati rumah keluarga. Sayang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Puji Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan, kita dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan agar hidup ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Handoko, Bapak Nyoto, beserta rombongan. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai Tuhan Yesus yang selalu mengurapi sehingga kami semua saat ini mendapatkan lawatan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini, baik yang baru hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang jemaat berikan kepada kami. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu tabur pasti akan dituai lewat usaha, lewat apapun Bapak Ibu kerjakan. Itulah janji Tuhan yang memberkati Bapak Ibu. Amin. Di nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Warto, persembahan keluarga Bapak Rianto. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Lia. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa puasa, doanya dimulai jam 10. Jam 6 atau jam 18 doa pelayan Tuhan. Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum seperti ini. Puji Tuhan. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Puji Tuhan. Dengan firman Tuhan berjaga dan berdoa. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa. Kita saat ini jemaat Allah dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lihat bansos bakti sosial yang telah masuk. Kita perlu 120 paket. Bapak Ibu, siapa-siapa yang telah memberikan persembahan, 120 paket itu terdiri dari beras, gula, dan minyak, dan mie instan. Di nama Tuhan, coba yang sudah memberikan persembahan, Bapak Ibu lihat di situ nama-nama yang telah memberikan. Terakhir adalah Bapak Katiman, yaitu 500.000. Selanjutnya untuk barang yang berupa barang, ya terakhir itu better
sweet 50 kilo beras. Puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang Ibu persembahkan, lainnya nanti menyusul beberapa yang belum. Ya, doa kami Tuhan Yesuslah yang pasti memberkati untuk acara Natal bakti sosial untuk masyarakat. Kiranya Tuhan tolong. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir karena sakit seperti Ibu Tarjo yang saat ini opname di Resowaluyo. Kita bawa dalam doa. Berdoa perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Mulai hari ini kita serahkan usaha kita, pekerjaan kita kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara. Oleh sebab itu kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Sebelum doa berkat saya mohon Bapak Yohanes Surati berdoa sebelum doa berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang sudah Tuhan melawat kami semua Tuhan, kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh merasakan, yaitu diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup berjaga-jaga dan kami berdoa senantiasa setiap hari, setiap saat. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup kami boleh berarti di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa datang Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi keperluan ya Tuhan dalam hidup mereka. Kami tidak tahu ya Tuhan. Tetapi Tuhan kami berdoa senantiasa Engkau yang memberkati ya Tuhan. Yang sakit Tuhan seperti Bu Tarjo, yang Tuhan opname di rumah sakit Resawaluya, kiranya para dokter yang menangani, perawat yang mengenangani ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk Tuhan ibadah-ibadah pertengahan minggu di tempat ini, baik hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, hadir Tuhan, melawat setiap Tuhan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh Tuhan tidak puas hanya ibadah satu minggu ya Tuhan, satu kali saja ya Tuhan, tetapi mereka boleh mengambil waktu Tuhan untuk waktu-waktu yang sudah ada, waktu-waktu yang sudah singkat ini ya Tuhan, supaya Tuhan melihat firman-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu boleh Tuhan diberkati Tuhan,
dan supaya Tuhan mereka Tuhan setia, makin setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa setiap pekerjaan jemaat-Mu sepanjang hari Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, baik buruh tani, yang bertani ya Tuhan, yang berternak Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, baik yang berjualan Tuhan, ya Tuhan, peracangan, toko, warung mereka, jamu, Engkau berkati ya Tuhan. Yang sebagai karyawan Tuhan, pabrik ya Tuhan juga Engkau berkati ya Tuhan. Yang wira swasta Engkau berkati ya Tuhan. Yang sebagai pegawai negeri juga Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan, yang tercinta ini bangsa Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, supaya Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan, supaya setiap umat-Mu Tuhan boleh merasakan berkat yang dari Engkau, kesembuhan yang dari Engkau ya Tuhan, mujizat yang dari Engkau ya Tuhan. Tidak ada lagi virus yang terjadi ya Tuhan. Amin, haleluya. Kami yakin dan Terima kasih. percaya hanya Tuhan yang terjadi, hujan Tuhan ya Tuhan, pertobatan ya Tuhan yang Haleluya. ada. Jiwa-jiwa baru ya Tuhan datang Terima kepada kasih. Yesus sebagai juru selamat ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih. Kami berdoa Tuhan bagi Haleluya. Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan Haleluya. dan wakilnya ya Tuhan, baik Terima menteri Tuhan, baik DPR Tuhan, Haleluya. baik tingkat terendah Tuhan, di mana Haleluya. kami berada Tuhan di Dusun Kaliputih, Desa Terima Kebon Agung ya kasih, Tuhan. Kau berkati semua ya Tuhan, Amin, amin. para pejabat Haleluya. kami semua ya Tuhan. Terima Kau berikan kasih. hikmat akal budi yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa Surgawi, kami datang, hamba-Mu datang menghadap hadirat-Mu, kami bawa seluruh jemaat-Mu yang telah hadir dalam ibadah ini. Mereka telah memberikan persembahan tubuh, jiwa, roh mereka kepadamu. Dan persembahan-persembahan yang lain, baik persembahan kasih, persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah membalas dan memberkati dengan berlimpah-limpah. Sekarang jemaat tadakan tangan saudara untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus, turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat ulang tahun memberkati. Semua tamu mohon untuk duduk sebentar. Mohon yang Jangan pulang. dibawa
tinggal sebentar ya. Yang atas boleh kami persilakan untuk turun. Mohon untuk tidak bergerombol. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.